11820600055 semester 5B dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem pernafasan untuk mata kuliah fisiologi hewan. Tujuan dari praktikum ini ialah untuk menghitung kapasitas dalam paru-paru. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, juga uap air. Mekanisme pernafasan terbagi menjadi dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernafasan perut melibatkan otot diafragma. Volume udara dan kapasitas udara pada setiap orang itu berbeda, bergantung pada ukuran paru-paru, kemampuan bernafas, dan juga kondisi kesehatan. Volume udara pada paru-paru terdiri atas volume tidal, volume suplementer, volume komplementer, dan volume residu. Sedangkan kapasitas pada paru-paru terdiri atas kapasitas total paru-paru, kapasitas sisa pernafasan, dan frekuensi pernafasan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah 1. Botol atau galon berukuran 4000 ml atau 4 liter. 2. Air. 3. Spidol. 4. Alat ukur berupa gelas. Di sini saya menggunakan gelas yang berukuran 200 ml. Baskom plastik berukuran besar. Dan yang terakhir, selang akuarium bening sepanjang 60 cm. Langkah pertama, masukkan air sebanyak 200 ml ke dalam galon, lalu balikan galon tersebut, kemudian tandai menggunakan spidol berupa garis pada batas atas air yang menunjukkan ketinggian air. Lakukan hal ini sampai mendapatkan skala ketinggian sebanyak 4000 ml. Seperti ini. Kedua, isi baskom dengan air setengahnya, begitu pula dalam galon. Kemudian masukkan selang ke dalam galon dan dibalikan seperti ini, masukkan ke dalam baskom. Langkah ketiga, ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Gunakan skala pada galon untuk menentukan volume ruang. Catat hasilnya. Selanjutnya, kosongkan galon lalu ulangi percobaan, tetapi terlebih dahulu lari selama 2 menit. Ulangi percobaan yaitu dengan mengambil nafas, lalu hembuskan melalui selang. Catat hasilnya. Tabel hasil pengamatan. Nama Jihaan, tinggi badan 157 cm, berat badan 70,2 kg, kapasitas paru-paru sebelum lari yaitu sebanyak 2400 ml dan sesudah lari yaitu 2200 ml. Praktikum ini dilakukan untuk menghitung kapasitas paru-paru. Dalam percobaan yang dilakukan, kita menggunakan galon berskala yang berisi air sebagai alat ukurnya. Pada percobaan yang saya lakukan, didapatkan hasil di mana kapasitas paru-paru setelah beraktivitas itu lebih kecil dibandingkan kapasitas paru-paru sebelum tidak melakukan aktivitas normal, yaitu selisihnya sebanyak 200 ml. Hal ini bisa saja terjadi karena adanya faktor-faktor seperti berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal ini itu sesuai dengan teori yang saya baca, di mana semakin besar berat badan seseorang, maka semakin besar pula kapasitas paru-paru seseorang tersebut.
baik pada wanita maupun pada pria, tapi tergantung juga pada faktor-faktor lainnya. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kapasitas dalam paru-paru itu tergantung pada beberapa faktor. Bisa faktor fisik maupun faktor lainnya, seperti jenis kelamin, berat badan, usia, kondisi kesehatan, tinggi badan, juga kebiasaan-kebiasaan seperti kebiasaan berolahraga. Karena seseorang yang terbiasa berolahraga, kapasitas paru-parunya itu terlatih sehingga dapat untuk memaksimalkan kemampuan dari paru-parunya tersebut. Untuk pertanyaan nomor 1, yaitu apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya kapasitas paru-paru, di mana kapasitas dan volume paru-paru pada perempuan itu setidaknya sekitar 20-25% lebih kecil dari lelaki, di mana kapasitas paru-paru pada lelaki itu sebanyak 4,8 liter dibanding perempuan yang hanya 3,81 liter. Selain itu, frekuensi pernafasan pada lelaki itu lebih cepat dibandingkan pada perempuan karena membutuhkan energi yang lebih banyak untuk beraktivitas, yang berarti lebih banyak menghirup oksigen atau banyak juga oksigen yang diambil. Karena pada umumnya lelaki lebih banyak beraktivitas dibandingkan dengan perempuan. Pertanyaan nomor 2, yaitu sebut dan jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas pada paru-paru manusia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi kapasitas paru-paru, di antaranya usia. Semakin lanjut usia atau semakin tua, kapasitas paru-parunya akan semakin berkurang. Hal ini bisa disebabkan karena adanya penyakit dan lain sebagainya. Kedua, jenis kelamin. Pada lelaki itu lebih besar kapasitas udaranya dibandingkan dengan perempuan, di mana laki-laki itu sebanyak 4,8 liter, sedangkan perempuan hanya 3,1 liter. Yang ketiga, yaitu kondisi kesehatan dan gizi. Ini saling berkaitan. Pemenuhan gizi yang sehat itu bisa menjamin kesehatan kita setidaknya, sehingga kesehatan paru-paru itu bisa terjamin. Oleh karenanya paru-paru dapat bekerja dengan maksimal sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, kebiasaan seperti merokok itu dapat memengaruhi kapasitas paru-paru. Residu dari asap rokok, dari nikotin atau tar yang terkandung di dalam rokok dapat mengurangi kapasitas paru-paru pada seseorang. Sedangkan kebiasaan baik seperti olahraga itu bisa melatih paru-paru sehingga kapasitasnya itu dapat dimaksimalkan. Oleh karenanya kapasitas paru-paru pada seseorang yang sering berolahraga biasanya lebih besar karena adanya kebiasaan olahraga tersebut. Untuk pertanyaan nomor 3, berapa jumlah udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung? Yaitu merupakan selisih dari kapasitas total paru-paru dan kapasitas paru-paru saat pernafasan normal dan setelah lari. Di mana yang pertama, jumlah udara tertinggal saat pernapasan normal yaitu 4000 dikurangi 2400 sama dengan 1600.
maka jumlah udara yang tertinggal saat pernafasan normal yaitu sebanyak 1.600 ml. Selanjutnya, jumlah udara setelah lari selama 2 menit, yaitu 4.000 dikurangi 2.200, sama dengan 1.800. Maka jumlah udara tertinggal saat pernafasan setelah lari selama 2 menit, yaitu sebanyak 1.800 ml. Pertanyaan terakhir yaitu, apa yang dimaksud dengan udara tidal, suplementer, komplementer, dan kapasitas vital pernafasan? Udara tidal ialah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru dalam pernafasan biasa atau pernafasan normal, yaitu sekitar 500 ml. Suplementer adalah udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru secara maksimal setelah ekspirasi, yaitu sebanyak 1.250 sampai 1.300 ml. Udara komplementer adalah udara yang dapat dimasukkan dalam paru-paru setelah adanya inspirasi biasa, yaitu sekitar 2.500 sampai 3.000 ml. Dan yang terakhir, kapasitas vital paru-paru, yaitu merupakan jumlah volume tidal ditambahkan volume cadangan inspirasi atau komplementer, ditambah juga volume suplementer, yaitu sekitar 4.600 ml. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.